Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 5? Semoga kalian masih semangat dalam belajar ya. Walaupun pandemi belum usai, tetap masih semangat. Apa kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Ya. Kalau begitu masih bersama Bu Nia kita belajar, namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dapat memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Ibu harap kalian sudah siap dalam menerima pelajaran sehingga saat Ibu jelaskan kalian dapat memahaminya dengan baik dan dengan penuh hikmat. Mari kita belajar. Sekarang kita lihat halaman selanjutnya. Kalian akan belajar tentang IPA. Ya, ilmu pengetahuan alam. Yang kompetensi dasar IPA yaitu 3.3 tentang pengetahuan, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 yaitu keterampilan. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Ya, kemarin kalian sudah membuat gambar organ pencernaan pada hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui macam-macam gangguan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengetahui penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pelajaran pertama, gangguan pada organ pencernaan manusia. Contohnya yang sering kali terjadi pada kita semua, yaitu adalah sariawan. Sariawan itu adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Ya, kemudian ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Penyakit lainnya juga yang sering kita temui, sering kita alami yaitu sakit gigi. Terjadi ketika pulpa mengalami peradangan. Ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Ya, sakit gigi itu sering kali terjadi mau baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Nah, kemudian ada sakit mah. Sakit mah sering terjadi pada kita semua. Penyakit mah adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Ya, disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Penyebab penyakit mah juga dikarenakan luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, itu. Kemudian gejalanya penyakit mah, nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasinya bagaimana ya? Yaitu dengan penanganan
bergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Itu adalah sekitaran penyakit MAH, yaitu gangguan pada organ pencernaan manusia. Di sini ada sembelit atau konstipasi, ada diare, ada apendisitis atau usus buntu. Yang pertama adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar, atau biasanya pengertian lainnya itu gejala fases mengeras sehingga susah untuk dikeluarkan. Ya. Penyebabnya yaitu kurangnya minum, kurang makanan berserat, dan pola makanan yang kurang baik. Jadi, kalau kita kurang makanan yang berserat seperti buah-buahan, kemudian kurangnya kita minum, biasanya kan malas untuk minum nih anak-anak. Nah, itu akan menjadi suatu penyebab sembelit. Kemudian pola makan yang kurang baik. Jadi membeli makanan yang tidak baik untuk perut itu akan mengakibatkan sembelit juga. Jadi harus banyak makan makanan yang bergizi, makanan yang berserat, sayur mayur dan buah-buahan. Lalu pengobatannya meningkatkan konsumsi makanan berserat, banyak minum air putih dan berbagai cara dan berolahraga secara teratur. Ya, gejala lainnya itu juga adalah harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, kemudian tinja terlihat keras, kering dan bergumpal. Itu termasuk gejala sembelit. Kemudian cara mengantisipasinya yaitu ya dengan cara makanan yang berserat, minum air putih yang cukup, dan berolahraga yang rajin, yang rutin, agar kita dapat terhindar dari penyakit ini. Yang kedua adalah diare. Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Jadi sering kita membuang air besar dan itu encer sekali. Itu adalah penyakit diare. Penyebabnya karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Ya, jadi saat diare itu makanannya sudah terkontaminasi dengan racun-racun, dengan bakteri, dengan virus, ya. Jadi kalian jajan sembarangan yang makanannya tidak ditutup rapat sehingga ada lalat menempel, lalu bakteri, lalu debu-debu, itu tidak baik untuk dikonsumsi. Ya. Gejalanya itu perut kembung atau kram, tinja encer, kemudian rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Kemudian cara mengantisipasinya adalah beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Karena orang yang diare itu sebentar-sebentar ke kamar mandi untuk membuang air besar. Walaupun hanya sedikit, namun itu tidak nyaman. Rasa mulas di perut itu semakin terasa. Lalu ada lagi apendisitis atau usus buntu. Ya, ini juga sering terjadi pada kita. Pembengkakan artinya adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Bagaimana cara pengobatannya? Ya, salah satunya dengan operasi pengangkatan usus buntu. Jadi, organ pencernaan kalian harus dirawat, harus dijaga. Jangan makan makanan yang tidak baik, jangan makan makanan sembarangan. Harus makanan yang mengandung serat, kemudian bergizi, bervitamin, sayur mayur. Nah, banyak anak sekarang senangnya junk food. Padahal junk food itu tidak baik jika dikonsumsi
setiap hari atau sering. Junk food itu hanya sekedar selingan saja. Makanan pokok kalian yaitu nasi, sayur mayur, lauk pauk yang bagus, kemudian mengandung nabati, hewani, ya, mau itu ikan atau ayam yang jelas-jelas dimasak oleh orang tua kalian. Dan jangan lupa sayur mayurnya, ya. Pelajaran kelima, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia apa aja? Makan tidak teratur, misalnya makan siangnya itu jam 3, jam 4, atau makan malamnya itu jam 10 malam, itu tidak teratur ya. Kemudian atau makannya itu sehari cuma 1 kali, selebihnya jajan, itu juga tidak baik. Lalu mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan dan minuman tidak bersih, ya. Biasanya kalian jajan, kemudian tempatnya itu tidak bersih, tidak ditutup, banyak kuman masuk, banyak lalat yang hinggap, itu akan menjadikan penyebab gangguan pencernaan. Lalu mengonsumsi makanan yang telah basi. Nah, jangan ya, makanan yang telah basi itu tidak boleh dimakan. Cara memelihara organ pencernaan makanan antara lain: makan makanan yang sehat dan bergizi, seperti sayur mayur, buah-buahan, kemudian proteinnya, nabatinya, hewaninya, semuanya. Lalu tidak jajan sembarangan. Nah, lebih baik jika kalian lapar, langsung kalian makan makanan masakan orang tua kalian. Jangan jajan sembarangan. Kan kita agama Islam juga diajarkan makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan sudah full perutnya baru berhenti, atau nanti dulu makannya orang belum lapar. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang terakhir, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Biasanya yang sering terjadi itu setelah kalian main, langsung kalian pulang dan melihat makanan yang nikmat di meja makan, langsung kalian ambil, langsung kalian makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Itu tidak baik. Terlebih lagi dengan keadaan saat ini, kalian harus lebih sering-sering mencuci tangan. Ya, untuk menjaga salah satu cara mencegah terhindarnya dari penyakit corona. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat berguna, dapat bermanfaat, dapat diterapkan oleh kalian agar hidup sehat, hidup bersih tercipta dalam diri kalian. Ya, ingat pesan Ibu Guru, jangan jajan sembarangan, jangan makan makanan yang tidak layak dimakan. Makanlah makanan rumah, lebih banyak memakan makanan sayur mayur yang berserat, buah-buahan, dan banyak minum. Jangan sampai terjadi dehidrasi pada tubuh kita. Sekian dulu Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.